Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, di mana saja kita berada. Kita akan memulai aktivitas kita hari ini dengan membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan sesuai bacaan harian Gereja Toraja, Injil Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai ayat 36. Injil Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai dengan ayat 36. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami datang bersyukur. Oleh pimpinan dan pengasihan-Mu, kami boleh menikmati hidup karunia Tuhan. Kami akan memulai kehidupan kami hari ini dengan membaca firman-Mu, dengan merenungkan firman-Mu. Dalam tuntunan Roh Kudus, sungguh kami percaya kami akan memaknai firman-Mu dan melakukan dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai ayat 36 berbunyi, sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu, Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak ada seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan tema renungan bersaksi. Tentu satu hal yang menarik untuk dilihat dari apa yang disampaikan oleh Yohanes tentang Yesus Kristus adalah tidak menonjolkan diri. Ia tetap dalam keteguhan kata-kata, dalam pengakuan bahwa ia adalah seorang pendahulu
yang mendahului kedatangan Yesus Kristus. Sama sekali, Yohanes tidak menonjolkan dirinya tentang siapa dan bagaimana dia. Jika kemudian murid-muridnya bertanya tentang baptisan Yesus Kristus, maka Yohanes pun menjawab bahwa tak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Dan tentu kesaksian Yohanes ini memberikan keyakinan dalam pengakuannya bahwa dia bukanlah Mesias. Dia adalah utusan yang mendahului kedatangan Yesus Kristus. Bahkan oleh Yohanes memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah mempelai laki-laki dan Israel adalah mempelai perempuan. Kita bisa bandingkan dengan Yesaya pasal 62 ayat 4 sampai ayat 5. Kesaksian Yohanes ini makin memperjelas siapa Yesus Kristus itu. Dan dalam kesaksian Yohanes, ia mengungkapkan bahwa Yesus Kristus harus makin besar, tetapi Yohanes harus makin kecil. Ini tentu sebagai kekuatan dan motivasi untuk mengenal pribadi kita lepas pribadi. Adakah kita menonjolkan diri kita melebihi dari apa yang kita saksikan tentang Yesus Kristus? Apakah Yesus Kristus makin kita muliakan dalam hidup kita? Apakah Yesus Kristus terus menjadi fokus kehidupan kita? Ataukah jangan-jangan justru diri kita menggeser posisi Kristus dalam kehidupan kita? Kita menginginkan jauh lebih mulia daripadanya. Kita merindukan jauh lebih terhormat darinya. Memang mungkin secara tidak langsung atau secara langsung tidak kita ungkapkan. Tetapi tanpa menyadarinya bisa itu terjadi. Jika kemudian kita tidak sungguh menyadari siapa kita di hadapannya. Jelas ungkapan dari Yohanes mengungkapkan tentang bagaimana dia memuliakan Kristus dalam hidupnya. Tak ada sedikit pun ia menggeser posisi Kristus dalam kehidupannya. Kristus yang termulia, Kristus yang ada di atas segalanya. Bahkan ia mengatakan bagaimana Allah Bapa mengasihinya, mengasihi Yesus Kristus, menyerahkan seluruhnya kepada Yesus Kristus. Dan Yohanes mengungkapkan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Yohanes memperlihatkan kepada kita dalam bacaan ini, bagaimana ia mengedepankan posisi Kristus dalam kehidupannya. Bagaimana ia membuat Kristus sungguh sangat mulia dalam kehidupannya. Kehidupan yang saya alami dan kita semua alami adalah tentu kehidupan karunia Tuhan. Jika kemudian hidup ini adalah karunia Tuhan, tak ada alasan bagi kita untuk tidak bersaksi. Bersaksi tentang kasih Tuhan yang kita alami, bersaksi tentang kuasa Tuhan, bersaksi tentang keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi semua orang, bersaksi bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia ini, dialah Tuhan dan Juru Selamat bagi semua orang. Karena itu juga tidak ada alasan bagi saya dan kita semua untuk tidak datang kepadanya. Karena dialah sumber pertolongan, dialah penolong, dialah penyelamat, dialah yang dinantikan dalam dunia ini, membawa kelepasan untuk membawa damai sejahtera dalam seluruh kehidupan manusia, damai sejahtera bagi alam ini, damai sejahtera bagi semua. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Di dalam tangan kuasa-Mu kami berserah, karena kami tahu dan kami percaya ya Tuhan,
bahwa Engkaulah sumber kekuatan bagi kami, Engkaulah penguasa dalam hidup kami. Karena itu senantiasa sendengkanlah telingamu dalam hidup kami atas setiap permohonan yang kami naikkan. Baru saja kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kami makin dimantapkan dengan Roh Kudus dalam tuntunannya untuk melakukan firman-Mu dalam seluruh hidup kami. Mampukan kami untuk terus bersaksi tentang-Mu, tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Buat kami untuk terus memuliakan-Mu ya Tuhan, sehingga kami mantap berkata seperti Yohanes, Engkau harus makin besar dan kami harus makin kecil. Tolong kami untuk menjalani hidup dalam karunia-Mu. Berdoa untuk berbagai aktivitas yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup yang Tuhan masih karuniakan. Kiranya semuanya itu boleh kami lakukan dengan baik dalam takut akan Tuhan. Kami pun berdoa ya Tuhan untuk berbagai rencana kehidupan kami. Kasihi kami dan topang kami. Kiranya semuanya itu boleh kami lakukan dengan baik oleh pimpinan dan kuasa dari Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap umat-Mu yang mendengar renungan pagi dari Bukit Sion Makale dalam keberadaan masing-masing. Tuhan peliharakan, Tuhan kuatkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan hiburkan, Tuhan topang senantiasa. Kiranya senantiasa menaruh harapan hanyalah pada Tuhan saja. Kami berdoa padamu Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya ya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati, Engkau senantiasa memelihara, dan berdoa untuk pemerintah kami. Kiranya kasih-Mu, kiranya hikmat-Mu, kiranya kebijaksanaan-Mu, kiranya kekuatan-Mu dianugerahkan senantiasa, dan pemerintah kami boleh memimpin kami seturut dengan kehendak-Mu. Oh Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita.